gelap kawanku, sampai pagi datang kan menerangi kamarmu. Jangan lupa jaga senyuman indahmu, dan kau berkata untuk tetap tersenyum. Tidurlah yang lelap kawanku, sampai pagi datang menyambutmu. Dan sambutlah mataharimu yang kan menjagamu selalu. Dikisahkan seorang anak yang bernama Yuda telah menyelesaikan sekolah menengah atasnya dan ingin melamar sebuah pekerjaan. Ketika di tengah perjalanan, si Yuda pun merasa lapar dan ingin mengisi perutnya. Mas, kenapa mas? Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Aduh, Dek, lagi lapar banget nih. Lagi lapar mas. Mending mas cobain aja dulu nih. Mungkin bisa ganjel perut mas. Mungkin sekarang kau masih berbahagia dengan dirinya. Wah, boleh tuh. Emang ini apa? Ini cilok. Loh, Dek, Dek, ngapain, Dek? Biarin aja mas, teman saya suka error gitu. Nih cobain, kalau enak langsung beli aja ke situ. Wah, enak banget ciloknya. Yaudah, Dek, saya mau beli aja. Na 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 na. Siapa saja yang mau beli, ayo datang ke sini. Mas, mau beli cilok. Mau beli cilok yang rasa apa mas? Emang ada rasa apa aja? Yang pertama ada cilok rasa bajak laut. Cilok, bajak, laut. Emang apaan tuh, Mas? Terus, apa lagi, Mas? Terus ada cilok rasa super cilok. Cilok yang rasa apa mas? Yaudah, Mas, cilok sambal hijau aja dah. Enak gak mas ciloknya? Beuh, enak Mas ciloknya. Jadi pengen nambah terus. Anda puas, kami puas. Anda tidak puas, kami tetap puas. Ha. Oh ya udah Mas, permisi ya. Si Yuda pun pergi meninggalkan anak-anak tadi dan melanjutkan perjalanannya untuk mencari pekerjaan. Akan tetapi, secara tidak sengaja bertemu dengan para preman. Bang, permisi bang. Situnya ada lowongan kerja nggak? Kerjaan, penampilan kayak gini nanya kerjaan. Saya aja jadi preman. Ya elah bang, siapa tahu kan ada lowongan kerja. Saya nggak ada lowongan kerja mas. Mending mas ikut saya aja jadi preman. Kok zaman sekarang preman pakaiannya kayak gitu sih? Lah, emang gini kan penampilan preman. Ngomong-ngomong, saya mau nanya bang. Emang sekali salak dapat berapa ya bang? Salak?
Salak apa, Mas? Salak buah, Mas. Salak. Sorry bang. Maksud saya malak. Oh, malak. Kalau malak mah paling 100.000 juga dapat, Mas. Hah? 100.000? Itu mah dikit banget bang. Kalau di kampung saya nih ya, preman sekali malak bisa sampai 10 M bang. Kok bisa? Ya iyalah, kan sekali malak minta jatah kursi pemerintah. Keren kali preman itu. Preman milenial ya? Keren dong, kan namanya era milenial. Iya, benar banget kamu. Iya bang, mau lanjut perjalanan nyari kerja lagi ya, permisi. Dan setelah si Yuda meninggalkan dua preman tadi, si Yuda pun bertemu dengan pencuri yang dikejar oleh korban di tengah-tengah keramaian. Mas, kok malingnya dibiarin? Percuma, Mas. Indonesia udah berubah. Soalnya kalau di Arab ada pencuri yang dipotong tangannya. Kalau di Indonesia udah beda. Udah ketahuan nyuri uang rakyat, yang dipotong malah masa tahanannya. Tapi itu dulu. Oh bener juga ya, Indonesia udah berubah. Yaudah deh mas, saya permisi dulu. Ya udah Mas, silakan. Aduh, susah banget ya nyari kerjaan di era milenial. Banyak banget cobaannya. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus? Dek, tadi kok saya liatin kayak lagi ada masalah. Iya nih pak, lagi ada masalah. Soalnya saya nyari pekerjaan gak dapet. Aduh, kasihan juga ya kamu dek. Gimana kalau kamu ikut bapak aja? Maaf, ngapain ya pak? Pak, jangan pak, jangan pak, pak. Tenang, slow, santai. Kebetulan saya ada pekerjaan nih buat kamu. Ya gajinya nggak terlalu besar sih, tapi insya Allah halal kok dan pekerjaannya juga mulia. Oh, gak apa-apa pak, boleh boleh. Ya jadi marbot masjid di kampung saya, soalnya kekurangan marbot. Hah? Jadi marbot? Ini bener nggak pak? Soalnya akhir-akhir ini banyak oknum yang menyesatkan pemuda di zaman era milenial ini. Santai aja kok dek, insya Allah nggak aneh-aneh kayak adik sebutkan tadi. Ya udah nggak apa-apa pak, saya mau. Makasih banyak ya pak atas tawarannya. Oke, yuk berangkat. Oke, dan akhirnya Yuda pun mendapatkan sebuah pekerjaan yang halal, yaitu menjadi marbot masjid di kampung Sukamaju. Meskipun gajinya tidak terlalu besar, tapi Yuda tetap ikhlas dan ridho menjalankan pekerjaannya tersebut. Oke, mungkin makna yang bisa diambil dari cerita ini adalah janganlah pernah berputus asa untuk mencari rezeki yang halal, karena rezeki yang haram tidak akan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami selaku aktor dari cerita ini pamit undur diri.